selanjutnya ada komposisi dalam fotografi. Nah, komposisi ini juga saya sortir, saya apa ya? Saya pilih yang sesuai dengan fotografi produk. Nah, di sini fotografi komposisi ini ada pro kontranya juga nih. Ada juga yang membantah kayak ngapain sih pakai komposisi, nggak penting gitu kan. Satu lagi yang harus pakai itu gitu. Jadi harus pakem nih. Foto tuh harus berdasarkan si komposisi itu. Tapi menurut saya dengan berkembangnya zaman atau teknologi, banyak juga sebenarnya kayak ada komposisi-komposisi baru yang dibuat sama mungkin fotografer atau Instagramgrafer gitu. Jadi banyak juga mereka yang mengcombine atau bikin ada satu komposisi baru gitu. Tapi saya nggak bahas itu. Saya coba bahas yang komposisi yang bisa diaplikasikan untuk foto produk sendiri. Yang pertama adalah point of interest. Sebenarnya point of interest ini seperti namanya, jadi ada satu poin atau satu objek yang bisa bikin kita kebius gitu ke satu objek itu gitu. Jadi mau nggak mau kita udah pasti ke situ gitu gambarnya. Contohnya si tomat ini, dari semua tomat yang ada di bawah ini atau tangan atau yang lain, kita pasti fokus di si tomat ini. Gitu. Jadi komposisi foto ini objek utamanya menjadi titik pertama mata melihat. Jadi usahakan misalnya mungkin foto produk seperti makanan gitu. Contohnya. Kita bisa foto satu makanan, terus di pinggir-pinggirnya ingredients-nya atau salah satu tools masaknya. Gitu. Jadi sebagai support aja di pinggir-pinggirnya. Nah, untuk yang tengahnya nih point of interest nih lebih ke makanannya. Jadi mungkin lebih ditonjolkan sedikit produknya. Mungkin ada hiasannya di makanannya atau apa yang bisa menarik mata yang lihat foto itu kayak langsung tertuju ke makanannya gitu. Jadi ornamen lain sebagai pendukung aja gitu. Jangan ada yang lebih mencolok sih biasanya gitu. Selanjutnya ada komposisi foto simetris atau center composition. Nah, ini juga sebenarnya foto produk yang standar banget, di mana banyak e-commerce juga atau foto produk yang biasa mereka fotonya center aja gitu, dengan background putih, produk di tengah, cukup di tengah, mungkin main lighting atau cukup flat aja, itu bisa juga mengajak orang kayak bagus juga nih sepatu atau baju juga nih produk, bagus juga nih produk gitu. Nah, ini komposisinya seperti ini gitu. Jadi rata tengah, atas bawah sama rata, kanan kiri juga sama rata. Lalu ada komposisi warna atau color, di mana sebenarnya ini kayak bikin kontras aja sih, kayak warna muda sama warna tua, ditukar-tukar aja. Misalnya buah apel, mungkin background-nya dikasih kuning gitu kan, lebih kontras. Nah, mungkin itu masuknya ke komposisi warna, di mana itu bisa mewakili emosi atau suasana, mood, dan pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer gitu. Jadi contohnya kayak foto aja, coba mampir ke supermarket, mungkin fotoin satu display deterjen atau display snack gitu. Itu termasuk komposisi warna sih, karena biasanya saya suka ke supermarket untuk cuma melihat displayan produk-produk gitu. Jadi enak aja gitu dilihat gitu. Jadi lebih nyaman gitu. Terus ada isolasi objek atau depth of field. Sebenarnya ini kalau bahasa sekarang itu sebenarnya disebutnya bokeh gitu. Jadi dan kamera udah pasti bisa, apalagi smartphone sekarang kamera udah ada yang 3, ada yang 4 gitu. Jadi
semua tuh kamera bisa difungsiin sebagai deep of field, jadi bisa dibikin bokeh. Contohnya kebanyakan minuman kemasan atau biasanya kalau kita lihat iklan nih di endingnya kan suka ada produknya lalu belakangnya ada kayak misalnya kayak pemandangannya atau apa gitu. Itu namanya isolasi objek. Jadi komposisi objeknya lebih di depan dan belakangnya lebih ngeblur gitu. Jadi sebenarnya dari kamera smartphone juga udah bisa pakai fitur itu. Terus fokusnya jadi sebenarnya gampang ininya apa cara fotonya. Salah satunya adalah coba fotonya lebih dekat ke produknya. Jadi fokusnya di produknya, lalu belakangnya otomatis akan ngeblur gitu sih. Kalau untuk yang kamera digital yang pakai lensa mungkin agak ribet ngatur settingan kameranya. Jadi mungkin smartphone akan lebih mudah juga sih. Lalu ada foto tekstur. Nah, biasanya dipakai untuk foto produk, aparel gitu. Jadi biasanya si e-commerce atau marketplace gitu ngeliatin foto-foto yang full body, terus yang middle, lalu ada yang detail. Jadi customer atau yang lihat fotonya tahu itu produknya, bahannya seperti apa, apakah panas, ataukah familiar dengan bahannya, atau mungkin nyaman, pernah pakai juga atau pernah punya. Jadi ada visualisasi dari customer kayak produknya ini pasti nyaman atau nggak nyaman gitu. Lalu ada foto leading lines. Di sini sebenarnya foto ini lebih ke food fotografi ya. Jadi contohnya di sini adalah si roti ini. Jadi kita disebut di sini line atau garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest dalam foto. Contohnya adalah roti ini. Nih roti, kita bisa lihat nih roti, susunannya ada arah yang menuju ke roti tersebut gitu. Jadi otomatis kita lihat si point of interest ini, si roti ini, gitu. Lalu ada alpukat ini makanan, di mana ada daun-daun di situ yang dari mulai depan sampai ke mendekat ke alpukat itu bisa disebut sebagai leading lines. Satu lagi yang wortel itu jelas banget kelihatan, jadi line-nya mengarah ke mangkuk di tengah, ke sausnya itu, jadi itu udah kelihatan banget kalau itu foto leading lines. Oke. Berikutnya adalah foreground dan background. Foreground di sini adalah latar depan merupakan benda-benda objek, jadi pendukung gitu ya, jadi kayak support atau properti lah yang berada di depan objek utama atau point of interest. Kita di sini sebut mungkin produknya kali ya, produk utamanya, produk jualannya gitu. Contohnya ini fotografi foreground. Jadi semua elemen-elemen apa pendukung di sini seperti kelapa, stroberi itu ada di depan produknya. Ini disebut sebagai fotografi foreground. Lalu untuk yang background, latar belakang merupakan kebalikan dari foreground. Jadi kebalikannya gitu. Jadi produknya di depan, propertinya atau objek pendukungnya ada di belakang. Seperti ini. Nah, ini kebalikannya. Jadi produknya di depan, lalu properti pendukungnya atau objek pendukungnya ada di belakang. Nah, biasanya kebanyakan kita lihat memang di foto-foto atau foto produk kemasan
yogurt atau minuman kemasan sih. Jadi misalnya rasa yang ada di minuman tersebut biasanya ditampilkan di situ. Lalu ada foto potret, model atau menggunakan manusia. Ini sebenarnya jenis foto yang bisa sama siapa aja, jadi cara pengambilannya cukup praktis, jadi lebih ke apa ya, jadi peraga kali ya, jadi lebih seperti ini. Jadi seperti mungkin alat potong kayu ini, jadi kalau pakai model, customer atau kita yang melihat bisa tahu nih produk apa sih gitu, dia buat apa sih produknya, dan gimana cara pakainya, sampai keamanannya seperti apa gitu. Kalau bisa mungkin bisa ada kabel atau tanpa kabel juga bisa. Jadi biasanya kalau foto produk fashion kan udah banyak tuh yang pakai model. Mungkin bisa coba juga di tools seperti alat berat. Lalu ada foto backlight, foto yang diambil membelakangi cahaya, bertujuan untuk menghasilkan dramatis kepada produk. Jangan salah, sebenarnya backlight tuh bukan apa ya, bukan nggak bisa diakalin gitu. Kan yang kita tahu backlight tuh kayak nggak bisa foto lah sama sekali karena gelap gitu. Karena bagian kita yang membelakangi cahaya itu pasti gelap. Tapi di sini kita ngelihat ada cahaya di belakang, kita lihat di sini, tapi produk tetap terlihat di sini. Ini fotografi backlight. Satu lagi, ada minuman ini. Seperti kita lihat di arah ke sana adalah cahaya. Jadi sebenarnya ini fotografi backlight. Tapi bisa menghasilkan satu foto yang menarik, yang menggugah selera. Kita bisa akalin mungkin lebih ke angle kali ya. Jadi komposisi seperti ini akan penting dilakukan. Lalu ada foto on top atau dari udara atau flat lay. Jadi sejarahnya si foto on top ini sebenarnya foto udara gitu. Jadi foto untuk kebutuhan perang biasanya. Jadi untuk melakukan pemetaan atau sensus juga di Perancis. Jadi foto-foto ini sebenarnya untuk di fotonya juga ada yang pakai pesawat, helikopter, atau zaman dulu di foto pakai burung dara. Jadi burung daranya ditaruh kamera, mereka suruh terbang, terus kita capture. Mungkin yang baru lebih ke drone kali ya, gitu. Jadi sekarang tren di fashion, khususnya di fashion. Biasanya kenapa fashion? Biasanya mereka kayak ngeliatin outfit mereka kayak mau pergi gitu, jadi essentials gitu. Jadi kalau coat gini cocoknya dipadu-padankan dengan kacamata, tasnya seperti itu, bahkan sampai sarung tangan, bahkan mungkin bisa sampai dompet gitu. Jadi kita yang melihat jadi oh bagus juga ya stylingnya. Mungkin contoh lain styling fashion mungkin juga bisa jadi rekomendasi. Lalu ada foto refleksi. Nah, sebenarnya ini foto refleksi ini lebih ke tambahan kali ya. Jadi kayak elemen pelengkap gitu. Jadi seperti kita tahu minuman kemasan atau biasanya minuman keras atau parfum, kita bisa sering lihat tuh kayak ada refleksi dari produknya itu. Nah, saya kasih contoh ini kacamata gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak ngasih elemen aja sih, kayak refleksinya bagus gitu. Oke. Kesimpulannya sebenarnya balik lagi ke kitanya. Jadi komposisi pun apa aja mau dipakai sebenarnya, tapi balik lagi ke konsep awalnya atau kita mau foto kayak gimana. Dimulai dari sebelum foto nih. Jadi
kita harus konsepin dulu, kita harus matangin dulu nih mau foto apa, gayanya gimana, cocoknya di posisi apa, lightingnya seperti apa. Karena kita pakai smartphone nanti, jadi mengandalkan sangat matahari, jadi cahaya matahari itu sangat kita andalkan. Mudah-mudahan belum gelap ya, jadi kita bisa agak demo nanti di akhir. Jadi abaikan langsung dari awal. Jadi abadikan langsung dari awal. Jadi semua harus dikonsepin di awal, langsung foto jadi. Terus untuk edit dan lain-lain menurut saya adalah pendukung lainnya gitu. Jadi untuk mempercantik aja gitu. Takutnya kalau agak terlalu fokus di edit gitu. Jadi takutnya secara produk mungkin agak berubah warnanya atau jadi terlalu terang atau jadi tidak terlihat produknya seperti apa gitu. Jadi menurut saya foto yang konsep itu lebih bagus di awal gitu.